sesibuk-sibuknya orang. Jalan karena tugas pekerjaan, karena pelayanan, karena tanggung jawab yang dia pikul. Harus keliling berhari-hari, mungkin berminggu-minggu. Orang sibuk dari pagi sampai sore, dia nggak keluar kota, tinggal di kota itu. Apa saja kegiatan. Orang pergi ikut tur, jalan-jalan, mau ke negara mana atau ke kota mana atau provinsi mana. Dari semua itu, baik yang karena tugas, karena tanggung jawab, karena pekerjaan, baik karena seharian keluar rumah karena kerjaannya, ataupun karena tur ikut jalan-jalan, selalu ada akhirnya. Betul? Lalu kalau selesai semua itu, kemana orang itu? Nah, pulang. Betul tidak? Orang itu pulang ke rumah. Saudara, banyak orang tidak menyadari konsep rumah ini. Begitu pentingnya. Kalau rumah itu tidak berupa rumah, nah sayang sampai hari ini belum ada terjemahan yang tepat dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Inggris ada. Saudara, dalam bahasa Inggris ada dua kata untuk rumah. A house dan a home. Betul? Indonesia hanya punya kata rumah untuk kedua kata, padahal beda. A house itu fisiknya. Betul? A home itu suasananya. Jawab pertanyaan saya. Kalau begitu, tidak semua house itu home. Jawab iya atau tidak? Tidak semua house itu home. Ada rumah yang harganya sekian belas miliar, sekian puluh miliar. Ada orang-orang kaya punya rumah yang mewah. Tapi faktanya, pembantunya menikmati, bukan orang pemiliknya. Betul tidak? Pembantunya. Kenapa? Ada banyak alasan. Mengapa hotel lebih ramai dari rumah? Mengapa para pemilik rumah lebih senang tinggal di hotel? Kenapa ada suami-suami kalau mau pulang telepon dulu, ibu sudah tidur belum? Tahu artinya? Kalau suami pulang tanya dulu istri sudah tidur atau belum? Tahu artinya enggak? Karena macan itu belum tidur. Daripada pulang ribut nanti itu. Saudara, bayangkan kalau rumah itu bukan home, maka neraka ada di dunia. Dan yang selalu jadi korban itu pasti anak-anak. Pasti anak. Saudara, anak-anak itu paling menderita kalau melihat kita dua nggak pernah akur, nggak pernah hidup harmonis. Nggak usah ribut, nggak usah bilang pisah, enggak. Walaupun kita dua rajin di rumah, tapi kalau kita dua nggak ada komunikasi, anak-anak itu tertekan dan menderita hidupnya. Jawab iya atau tidak? Berarti a house bisa jadi a home. Itu bukan tergantung Tuhan, tapi tergantung dua orang yang namanya papa mama dalam rumah. Bagaimana hubungan kita berdua? Ini mutlak sekali. Suami istri pikirkan itu. Saya ingin kepada hamba-hamba Tuhan, sampaikan kebenaran-kebenaran yang mendasar dalam hidup sehari-hari. Jangan terlalu tinggi dalam teologi, dalam pengajaran. Karena kita memerlukan yang sangat dasar. Dan yang sangat mendasar adalah bicara masalah rumah. Saya pernah hitung kira-kira 84% topik kitab suci kita ini adalah topik keluarga. Papa kita membahas masalah keluarga itu luar biasa. Itu yang terbesar. Anak-anak liar, anak-anak nakal, anak-anak bodoh, tidak bisa sekolah baik, anak-anak mengalami macam-macam negatif. Dengan semua itu gara-gara dua orang yang namanya papa mama. Sederhana saja. Kalau anak-anak itu pintar, pelajarannya hebat, jenius, cerdas, tiba-tiba terjadi sesuatu yang udah papa mamanya. Sejak hari itu dua orang ini bertengkar terus-menerus. Bagaimana anak bisa belajar? Kalau toh mereka belajar, ada orang-orang kaya bisa memberi les anak-anaknya dengan guru-guru yang mahal-mahal. Tapi kalau hampir tiap malam mereka anak-anak dengar mama papa teriak banting pintu, mati, kapan mereka bisa tidur? Gelisah, mereka ketakutan. Sepintar-pintar anak itu akan jadi bodoh. Jawab iya atau tidak? Maka itu suami istri, kalau engkau rajin bertengkar, saya katakan lebih baik engkau mati dalam nama Yesus. Serius. Karena anakmu yang menderita, goblok. Jangan egois kamu, hanya melampiaskan kesenanganmu sendiri. Kalian dua ribut terus. Anak-anak itu jadi korban, saudara.
Mereka akan menderita 100%. Mengapa jumlah anak jalanan bertambah banyak? Karena mereka nggak punya home dalam hidup. Karena orang tua yang tidak harmonis. Ini hal yang sangat penting. Akhir daripada seluruh kesibukan orang, maka pasti akan pulang. Betul nggak? Akan pulang. Nah, di rumah itu ada siapa? Maka itu Efesus 2 tadi luar biasa. Kamu bukan orang asing. Kamu bukan pendatang. Tapi kamu kawan suara dari orang-orang kudus. Kita menggunakan satu marga. Kita punya satu papa. Kita ada darah yang sama dalam hidup kita. Anak-anak Tuhan, hari ini saya melihat ada berapa saudara dari berapa gereja datang. Di gedung ini aja, kalau saya nggak salah ada 3 gereja di gedung ini saja. Saya tuh bingung, ini mau apa-apaan nih orang-orang. Hobi kok buka gereja saja. Seharusnya kita tuh menyatukan diri kita dalam menyelesaikan pekerjaan Tuhan ini. Itu hati saya dari dulu. Ketika kita terpecah belah dengan nama Bapa kita dan nama Yesus Tuhan kita hilang. Karena orang nggak tanya kamu anak siapa, yang orang tanya kamu dari gereja mana. Betul tidak? Itu terpecah belah. Maka itu setan tidak pernah kalah karena kita salah dalam melakukan. Ini yang kita harus miliki betul-betul. Coba kita tinggalkan dulu Efesus 2. Kita buka Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-11. Yohanes 17 ayat yang ke-11. Tuhan Yesus gak minta banyak, minta satu ini saja. Dan selama kita semua belum bertobat dari soal organisasi gereja, sampai kapanpun juga kita masih dianggap salah oleh Bapa di surga. Walaupun sehebat apa pelayanan kita. Lihat ayat ini. Saudara, tiap kali saya baca Yohanes 17, hati saya tuh pasti terharu. Saya menggambarkan begini. Ini seperti seorang anaknya banyak, masih kecil-kecil. Lalu dia titipkan anak-anak itu kepada suaminya. Bisa bayangkan perasaan. Dia titipkan anak-anak itu kepada suami. Nah, lihat ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Tetapi mereka, siapa mereka di sini? Kita, murid-murid Yesus ini, masih ada di dalam dunia. Kita masih ada. Tapi Tuhan kita sudah mau pergi. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Mintanya apa? Ayo mintanya apa? Peliharalah mereka di mana? Dalam namamu. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Supaya mereka bagaimana? Ayo, supaya mereka bagaimana? Menjadi satu sama seperti kita. Ayo kita jujur rendah hati, saudara. Apakah doa Tuhan Yesus ini sudah tergenapi? Sebab kita masih terpelihara di dalam nama-nama yang berbeda. Pertama, nama organisasi. Itu buat kita beda. Contoh konkret. Misalnya kita semua sahabat baik. Kita terbagi dalam 3 kelompok karena ada 3 pendeta yang datang mempengaruhi kita. Yang tadinya kita kompak dalam satu keluarga. Sepertiga ikut pendeta nomor 1, sepertiga ikut pendeta nomor 2, yang sepertiga ikut pendeta nomor 3. Percayalah, begitu kita terpisah dalam 3 denominasi itu, maka persahabatan kita jadi lain. Aneh bukan? Ini kejahatan nama itu. Yang kedua, kita terbagi dengan nama yang sama. Saya ajak saudara berpikir begini dulu. Mengapa harus ada nama? Anjing pun sampai diberi nama. Betul? Kenapa harus ada nama? Jangan dianggap enteng namanya. Kenapa? Supaya kita bisa memanggil. Jadi kalau saudara punya seekor anjing, tiba-tiba anjing saudara main dengan anjing-anjing yang lain, apa saudara bertanya, anjing sini gitu. Anjingmu gak akan datang. Anjing aja punya nama. Ketika roh jahat menipu gereja, nama Papa kita diganti dengan nama Tuhan yang lain. Maka itu kalau kita berdoa, kenapa banyak yang gak dijawab? Sebab salah panggil. Serius ini saudara. Jangan anggap enteng. Walaupun saya akhirnya saya pakai dalam nama Yesus. Ya, tapi jadi gak lucu. Kenapa ada 2 nama berbeda yang saudara panggil? Saudara renungkan ini baik-baik dalam hidup kita. Nama itu mempengaruhi dalam hidup. Mengapa